Paula Verhoeven resmi melaporkan Baim Wong ke Komnas Perempuan terkait dugaan KDRT pada Rabu 30 April 2025. Baim Wong melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid dengan tegas membantah adanya KDRT seperti yang dilaporkan Paula kepada Komnas Perempuan. Fahmi menggunakan amar putusan cerai yang dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai bukti tidak adanya tindakan KDRT yang dilakukan Baim Wong kepada Paula. Menurut Fahmi, laporan yang dibuat Paula sangat tidak berdasar. Namun, dia tetap menghormati laporan Paula karena upaya tersebut merupakan bagian dari hak setiap warga negara. Dia meminta Komnas Perempuan untuk berhati-hati dalam menyikapi laporan Paula karena hal ini bisa berpotensi mencampuri perkara yang masih ditangani pihak pengadilan. Seperti diketahui, Paula melalui tim kuasa hukumnya resmi melaporkan kasus dugaan KDRT Baim Wong ke Komnas Perempuan pada Rabu 30 April 2025. Kuasa hukum Paula, Siti Aminah, menjelaskan dugaan KDRT itu berupa fisik hingga psikis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Paula Verhoeven keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sudah mengajukan banding beberapa hari yang lalu secara elektronik. Nah, poin-poin apa yang menurut dia tidak benar dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, juga bagaimana isi memori bandingnya, tentu kita tidak bahas ya. Nah, yang ingin saya terangkan kepada Anda adalah bagaimana sih tata cara banding secara elektronik di Pengadilan Agama. Oke, jadi begini, kalau Anda keberatan terhadap putusan PA, Anda boleh mengajukan upaya hukum banding selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan secara elektronik. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat pernyataan banding. Tentu saja harus membayar biaya banding. Setelah itu, Pengadilan Agama akan menyampaikan itu kepada pihak terbanding. Lalu jangan lupa Anda harus menyiapkan memori banding. Kapan itu diserahkan dan diupload? Selambat-lambatnya 7 hari setelah Anda membuat pernyataan banding. Setelah itu, pihak PA akan menyampaikan memori banding Anda itu kepada terbanding, dan terbanding berikutnya punya hak untuk mengajukan kontra memori banding lalu menyampaikannya kepada Anda. Nah, setelah itu kedua belah pihak diberi kesempatan untuk melakukan izahre atau pemeriksaan berkas perkara. Berikutnya, selambat-lambatnya 30 hari sejak Anda mengajukan banding itu, Pengadilan Agama harus menyampaikan berkas banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Nah, berikutnya Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan susunan majelis hakim, lalu melakukan pemeriksaan perkara dan nanti membuat putusan. Nah, dari pendaftaran perkara banding hingga pemberitahuan putusan banding secara elektronik itu pada umumnya memerlukan waktu antara 2 hingga 3 bulan. Nah, kira-kira hasil akhir dari bandingnya Paula Verhoeven seperti apa? Ayo kita tunggu. Ini benar-benar gila ya, gila. Bagaimana seorang istri atau mantan istri dan seorang ibu dihancurkan mentalnya habis-habisan. Kalau memang beliau itu dari awal terindikasi sebuah penyakit yang tidak bisa sembuh, kenapa mau? Terus itu jadiin bahan untuk salah satu bahan untuk mengajukan gugatan perceraian. Dan kalaupun misalnya ada pun penyakit tersebut, kok ya tega disebarin luas. Maksudnya walaupun tidak menyebut secara spesifik penyakitnya apa, tapi kan membuat orang menduga-duga, membuat publik menduga-duga. Ini ada anak 2 loh, ada anak 2. Aku nggak tahu ya apakah secara medis penyakit yang disebutkan itu ketika mungkin dia minum obat terus, apakah walau melakukan hubungan suami istri tidak menularkan dan kalau melahirkan juga tidak menularkan ke anaknya. Tapi apapun itu sangat nggak layak. Bagaimanapun dia adalah ibu dari anak-anak yang dilahirkan. Dia adalah dulunya seorang istri. Kalaupun misalnya alasannya karena laki-lakinya selalu dihujat netizen, bukan Paula kan yang menghujat gitu loh. Paula juga baru mau ngomong tuh akhir-akhir ini aja kan. Dulunya juga diem aja. Apapun yang terjadi kalau itu menyangkut mental salah satu pihak dan mental anak-anak, ya ditahan. Orang dewasa bisa menghadapi itu, tapi bagaimana dengan anak-anak, dengan jejak digital yang akan mereka lihat suatu saat nanti?
Ini pengacaranya juga kurang bijak sih menurut aku. Selalu mengeluarkan statement yang membuat publik itu punya asumsi sendiri. Nanti alasannya, aku nggak pernah tuh ngomong secara spesifik penyakitnya apa. Lah iya, kenapa itu harus dikeluarkan sehingga publik itu membuat asumsi sendiri? Ya kalaupun yang dituduhkan benar, maksudnya dari pihak istri selingkuh bla 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 gitu, ya udah sampai di situ aja. Tapi apakah di dalam persidangan itu mungkin terjadi perzinahan atau apa? Ada nggak? Terbukti tidak? Atau dari pihak laki-lakinya dihadirkan? Siapa orangnya? Jadi ini di masyarakat jadi menimbulkan pro dan kontra ya. Ada yang pro ke laki-lakinya, ada yang pro ke perempuannya. Ini jadi contoh yang nggak baik sih. Kalian udah lihat podcastnya Denny Sumargo barengan Paula Verhoeven. Akhirnya Paula Verhoeven berani speak up. Yang membuat saya speechless adalah lihat pengakuan Paula yang ini. Jadi di situ jelas bahwa Paula itu kalau menurut saya tidak pernah berselingkuh. Itu hanya framing yang dilakukan oleh pihak lawan sehingga akhirnya pengadilan itu memutuskan dia itu berselingkuh. Di beberapa media ya disebutkan bahwa Paula itu berselingkuh, tapi kata-kata berselingkuh itu akhirnya membuat orang itu berpikir bahwa Paula itu melakukan sesuatu yang fatal. Dari keterangan Paula dan kemarin dari beberapa media yang saya baca, memang di situ disebutkan hanya ada bukti ketika ketika NS keluar dari kamar mereka, ketika NS itu masuk ke kamar Mbak Im Wong, dan ataupun video ketika NS dan Paula itu makan di sebuah restoran. Memang tidak pernah dibeberkan bahwa ada foto atau video mungkin Paula itu berciuman atau melakukan hal-hal yang lebih intim. Di pengadilan itu ternyata ketika kita itu melakukan duduk bersama dengan seseorang yang bukan muhrim, walaupun di situ banyak orang, ternyata itu bisa dikatakan bahwa kita itu melakukan nusyud atau membangkang kepada suami. Dan itu akhirnya yang dijadikan alasan oleh hakim mengatakan Paula itu berselingkuh. Satu yang saya salut dari Paula Verhoeven, dia tidak pernah blaming siapapun. Bahkan dia tidak pernah blaming Mbak Im Wong. Mungkin kalau saya sudah jadi Paula, saya akan mengatakan sesuatu, bahkan kesalahan Mbak Im yang seujung kuku akan saya keluarkan di media. Paula mengatakan bahwa di pengadilan dia juga menghadirkan istri dari NS dan mengatakan bahwa mereka di sana itu duduk bersama. Jadi waktu NS itu di kamar tersebut ada istrinya, tapi itu tidak diindahkan oleh hakim. Juga video atau suara Paula kita mengatakan, ya sudahlah saya salah. Itu adalah salah satu langkah preventif Paula untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Jadi dia tidak membela diri, ya udahlah saya salah. Dia berpikir agar semuanya cepat selesai dan dia bisa membangun lagi keluarganya. Tapi ternyata itu semua tidak berlaku terhadap Mbak Im Wong. Ada lagi juga alasan kenapa Paula akhirnya mengganti kontak NS dengan nama seorang perempuan. Katanya dia itu agar dia tidak menimbulkan masalah dengan Mbak Im Wong. Boleh digaris bawah ya, mungkin Mbak Im Wong itu seorang pecemburu atau mungkin saya juga nggak tahu ya. Ini kan ya spekulasi ya. Saya memiliki seorang suami memang benar-benar pecemburu. Jadi kadang-kadang ketika ada teman saya yang kadang-kadang itu suka keterlaluan kalau di chat, kadang-kadang mengatakan sayang, mengatakan cinta. Ketika menyapa saya agar tidak menimbulkan masalah, saya ganti kotaknya dengan perempuan. Saya menjaga batasan. Saya mengambil langkah itu untuk preventif saya agar tidak ada masalah dalam rumah tangga. Itu memang tidak dibetulkan, tapi saya hanya menjaga kewarasan saya. Mungkin itu yang dilakukan Paula Verhoeven. Saya mengerti sekali karena dalam rumah tangga itu masalahnya kompleks. Ketika Densu mengatakan
Apakah Paula masih mencintai Mbak Im Wong? Dia hanya menyeringai dan dia memberikan jawaban yang begitu bijaksana tanpa blaming Mbak Im Wong. Begitu juga ketika dia ditanya apakah dia bahagia selama ini menikah dengan Mbak Im Wong, dia lagi-lagi memberikan alasan yang cukup bijaksana. Dalam pernikahan kita tidak mungkin tidak bahagia. Dia tidak pernah menyalahkan Mbak Im Wong, padahal ini kesempatan dia untuk bisa mengungkapkan kekesalan pada Mbak Im Wong. Salut untuk Paula Verhoeven, dia memang di posisi hijrah yang sesungguhnya. Dia tidak mau menyalahkan orang lain, tapi dia ingin membela dirinya dengan caranya sendiri. Saya salut untuk Paula Verhoeven. Saya benar-benar salut dengan Paula Verhoeven. Kalau menurut kalian, laki-laki atau perempuan, bagaimana pendapat Paula dan pembelaan yang dilakukan Paula? Apakah kalian berada di kubu Paula Verhoeven atau kalian ada di kubu Mbak Im Wong? Coba komen di kolom komentar. Ini yang membuat saya kagum kepada Paula Verhoeven. Kenapa dia selama ini hanya diam? Karena dia tidak mau meninggalkan jejak digital yang akhirnya itu menyudutkan anak dan orang tuanya. Dari awal podcast sampai akhir podcast yang dipikirkan Paula Verhoeven hanya kesehatan mental anak-anaknya. Memang Paula Verhoeven adalah seorang ibu yang bijaksana. Seperti ini, kalian akhirnya berada di kubu yang mana? Apa kalian di kubu Paula Verhoeven atau kalian di kubu Mbak Im Wong, dan kenapa alasnya? Komen di kolom komentar.